Cek, mungkin eh, perkenalkan nama saya Media Zazaki dari asisten Yan, dan di sini mungkin saya akan mendemo serta menjelaskan mengenai penugasan praktikum modul 8 dan 9 ini ya. Mungkin langsung saja aku buka komen. Mungkin yang pertama, oke, langsung saja ya ke soal. Nah, di sini mungkin sistemnya kayak gini. Mungkin aku buat dulu untuk database-nya. Oke. Nah, di sini habis itu kita perlu insert untuk data-data ini ya. Dan di sini mungkin karena boleh kopas, mungkin aku langsung kopas saja dan yang udah aku siapkan sebelumnya. Nah, mungkin udah ya buat insertnya. Mungkin bisa ke soal kedua. Di sini tuh di soal kedua em, kita disuruh menampilkan semua produk kategori minum yang stoknya di bawah 10. Jadi mungkin eh, karena kategori minuman itu ada di daftar produk, jadi kita em, eh, kita di daftar produk, habis itu kita find buat nyari. Nah, sini tuh kita kan disuruh buat kategori minuman ya. Jadi mungkin kategori minuman, terus stoknya. Nah, karena di sini tuh stoknya di bawah 10, jadi kita gunain less than 10. 10. Nah, nah, di sini. Jadi ini buat outputnya ya, untuk minuman dan stoknya 8 di bawah 10. Mungkin itu buat nomor 2 dan next mungkin ke soal nomor 3. Di sini tuh kita disuruh ini ya, menampilkan detail data pelanggan yang bernama Siti Aminah. Jadi mungkin DB kita di daftar pelanggan, find. Nah, di sini nama underscore pelanggan Siti Aminah. Siti Aminah. Nah, di sini mungkin ini output buat nomor 3 buat nama pelanggan Siti Aminah. Mungkin udah buat soal nomor 3 dan mungkin kita move ke soal nomor 4 ya. Di nomor 4 tuh kita disuruh mereview transaksi yang terjadi pada tanggal 22 Mei. Nah, di sini tuh outputnya tanggal transaksi, total belanja, dan metode pembayarannya. Nah, di sini tuh karena setelah aku lihat di daftar transaksinya tuh em, ada, selain ada date tuh ada time ya. Jadi nanti kita
kita cari antara di atasnya tanggal 22. Ini kan yang diminta kan tanggal 22 Mei. Jadi kita nyari di tanggal 22 Mei yang di atasnya jam 00.00 dan di bawahnya 23 Mei. Ya mungkin langsung aja aku demoin ya. Nah, di sini tuh em, kita DB ke database-nya ke daftar daftar pelanggan find mungkin find one ya karena yang eh, kita mau nyari find aja deh find soalnya di tanggal 22 kan ada banyak ya jadi kita find tanggal tanggal underscore transaksi. Nah, yang udah aku bilang tadi, jadi kita nyarinya yang di atas, mungkin langsung aja aku demoin, yang greater than iso. Oke. Nah, di sini 2025 Mei 22, terus waktunya tuh nah ini terus di bawah less than ISO date-nya ini belum date. Nah, ISO date-nya tuh dia dia 2025 Mei ini 23 terus time-nya nah, terus habis itu ini tampilkan daftar nomor dokumen. Nah, di sini tuh disuruh tampilkan tanggal transaksi, total belanja, dan metode pembayaran. Jadi buat outputnya tanggal transaksinya tuh satu, terus buat nampilin transaksi, kok transaksinya transaksi. Nah, tanggal transaksi, terus ada total, terus metode pembayaran. Metode pembayaran. Nah, habis itu ID-nya mungkin kita nggak usah ditampilin ya, jadi kita nolin aja. It, find tanggal transaksi. Tanggal transaksi ini udah. Oh ini nih, harusnya koma ya. Eh, wait. Ganti koma, koma, wait. Oh, ini T-nya besar. T-nya besar. 25T0. Astagfirullahaladzim. Salah sintaks. Jadi ini tuh bentar. Ini tuh titik 2 ya. Titik 2 tanggal tanggal transaksi daftar pelanggan.
Sorry. Ini harusnya di daftar transaksi ya, bukan daftar daftar pelanggan. Karena yang dicarikan tadi ini ya, apa, review transaksi ya. Jadi bukan di daftar pelanggan. Jadi ini harusnya di daftar transaksi. Nah, ya di daftar transaksi. Nah, ini mungkin buat outputnya. Jadi ini tuh tanggal transaksi. Nah, ini tanggal transaksi, terus ada totalnya dan metode pembayarannya. Nah, ini debit dan tunai. Nah, mungkin itu buat nomor 4 dan mungkin kita next ke nomor 5 ya. Jadi nomor 5 tuh kita disuruh tampilin daftar unik semua kategori produk yang ada di warung Pak Budi. Jadi di warung Pak Budi kan ada banyak produknya ya, kayak minum-minuman gitu-gitu macam-macam. Nah, kita tuh disuruh nampilin barang apa ya yang available lah di ini ya, di produk di warungnya Pak Budi. Jadi mungkin kita ambil daftar daftar produk. Nah, di sini tuh distinct buat apa ya, kayak unik lah gampangnya. Jadi kita em, ngambil semua ini, bentar, distinct jadi kita tuh ngambil dari kategori. Nah, yang nanti kayak jumlah itu kayak ini loh apa, unik unik. Jadi kayak nanti em, satu totalnya. Jadi nanti tuh ada apa aja kategorinya. Misal ya intinya kita dari listing tuh kita ngambil inilah produknya. Nah, sorry. Nah, kita intinya tuh kita ambil dari ini kan kategori soal nah ini kan daftar unik dari kategori produk ya. Nah, di sini kan kategorinya kan banyak. Nah, di sini tuh kita ngambil unik lah, gampang unik, atau ngambil nanti yang satu lah dari kategori. Nanti kita ambil satu aja dari banyak ini misalkan. Kayak misalkan di kategori ini datanya mungkin ada minimal yang double. Nanti kita ambil cuma satu aja. Jadi kayak gampangnya kayak unik lah di database gitu. Nah, mungkin outputnya tuh kayak gini. Nah, di sini tuh kategorinya tuh ada bahan pokok, camilan, dan lain-lain sampai perlengkapan rumah. Dan mungkin itu buat buat nomor nomor 5. Mungkin kita next ke nomor 6. Nah, nomor 6 tuh untuk berapa jumlah. Nah, kita tuh disuruh nampilin buat total jumlah pelanggan yang tercatat. Jadi kita ambil dari collection yang daftar pelanggan. Daftar pelanggan. Nah, kita kan disuruh total jumlah ya. Terus kita count buat nampilin totalnya. Count dokumen. Nah, it pelanggan count dokumen. Daftar pelanggan. Um, Nah, jadi total jumlah pelanggan. Nah, dari daftar pelanggan tuh setelah kita count, jadi count dokumennya tuh jadi 3 kayak di ini. Nah, daftar pelanggan kan 1, 2, 3. Nah, mungkin kita next ke soal nomor 7. Jadi soal nomor 7 tuh
kita disuruh perbarui ini catatan stok dan harga beli produk Indomie goreng spesial. Nah, nanti itu um, stoknya tuh ditambah 50 bungkus dan harganya tuh diubah jadi 2.800 per bungkus. Jadi mungkin kita DB dan kita ambil ke daftar produk daftar produk. Nah, terus kita update. Nah, kita update-nya tuh update one karena kita cuma ganti atau apa update yang Indomie goreng spesial aja. Jadi kita update one, terus nama produknya tuh ini, nama produknya tuh Indomie goreng spesial. Is it Nah, nama produknya Indomie goreng spesial. Terus kita ini kan kita nambah 50 bungkus dan ubah harganya jadi 2.800. Jadi kita ini, nah kita itu di stoknya, di stok tambah 50. Nah, 50 terus kita juga set set stok 50 udah set, kita kita set tadi harga belinya jadi 2.800. Nah, udah, terus udah. Oke. Mungkin kita cek ya buat daftar daftar produk file nama produk Indomie goreng spesial. Indomie nama DB daftar produk, nama produk Indomie goreng spesial. Nah, jadi tuh ini udah ya, jadi bentar. Indomie goreng spesial. Nah, di ini tuh awalnya kan stoknya 100 ya. Jadi terus kita tadi jumlah jadi 150. Terus kita juga ubah buat harga 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 apa tadi? Harga beli ya, harga beli. Benar-benar harga beli itu jadi 2.800. Nah, harga belinya tuh awalnya 2.500 kan. Nah, ini udah um, keubah jadi 2.800. Ya mungkin itu buat soal nomor 7 ya. Terus soal nomor 8 tuh um, kita perlu pembaruan poin. Ya, kita perlu menambahkan 10 poin loyalitas kepada pelanggan setia yang bergabung dengan warungnya sebelum tanggal 1 Januari. Nah, mungkin poin loyal poin
poin loyalitas. Nah, jadi karena pelanggan ya, jadi kita ambil dari daftar pelanggan, terus kita tuh update menu karena kita perlu pembaruan ke semua semua pelanggan yang gabungnya tuh sebelum tanggal 1 Januari. Jadi biasanya kan banyak ya, jadi kita perlu update menu. Dan tanggalnya tuh tanggal bergabung. Nah, tanggal bergabungnya tuh less than ISO date 2024 ya, 2024, terus Januari. Nah, oke, udah. Terus setelah itu um, kita ini kan suruh nambahin 10 kan, 10 poin kan, jadi kita mungkin tambahin pakai INC, tambahin buat poin loyalitasnya, ya tambahin 10 poin loyalitas. Nah, mungkin kita cek buat daftar pelanggan. Find poin loyal ini aja. Nah, jadi itu ini ya. Jadi yang bergabung di bawah 1 Januari itu kan si Amina doang kan. Jadi si Amina kita tambahin 10. Jadi yang awalnya 50 jadi 60. Sisanya tetap. Mungkin itu buat soal nomor 8 ya. Mungkin kita next ke nomor 9. Jadi nomor 9 tuh Pak Hartono pindah ini. Jadi kita ubah alamat Pak Hartono. Jadi ini Jalan Cendrawasih nomor 5 Gresik. Jadi kita ubah daftar pelanggan kita, karena update-nya Pak Pak Budi doang, jadi kita update-nya update one. Terus nama pelanggannya Budi Hartono. Terus kita set buat alamatnya. Alamatnya jadi ini. Terus kita tutup ini koma. Nah, mungkin kita cek ya buat siapa si Budi DB daftar pelanggan, find nama pelanggan.
Budi Hartono. Find di daftar pelanggan, find nama pelanggan. Ini maksudnya kata. Nah, Budi Hartono. Oh iya, berarti oh ini salah ini ya, salah sintaks ini ya. Bentar. Budi. Nah, nama di daftar pelanggan that one. Oh ini koma. Nah, mungkin kita cek ya db daftar pelanggan nama pelanggan Budi Hartono. Nah, udah Budi Hartono alamatnya tuh ganti jadi Jalan Cendrawasih nomor 5 Gresik. Nah, mungkin kita ke soal nomor 10. Jadi nomor 10 tuh em, kita disuruh hapus permen X karena tidak akan dijual lagi. Jadi kita hapus permen X. Hapus permen X itu dari daftar produk. Nah, delete one, buat nama produknya permen X. Oke, permen X. Terus kita cek daftar produk. Nah, jadi itu nggak ada buat daftar apa minuman permen X ya. Ini Indomie goreng, sabun. Nah, jadi em, permen X tuh udah dihapus dari database-nya. Mungkin kita move ke soal nomor permen X 11. Nah, di 11 tuh kita kita tuh disuruh hapus data transaksi yang pembayarannya tuh tunai dan terjadi sebelum tahun 2023. Jadi buat kondisional tuh pembayaran tunai sama sebelum 2023. Jadi kita hapus dari transaksi ya, daftar transaksi, delete itu delete many karena transaksinya tuh potensinya tuh banyak, bisa banyak. Metode pembayaran tunai, terus tanggal transaksinya transaksi itu sebelum very less than is ISO that sebelum tahun 2023. Jadi mungkin kita acuannya di 1 Januari 2023 ya. Nah, 2023. Terus kita
Coba cek daftar transaksi. Nah, jadi yang daftar transaksi yang di bawah 2023 tuh udah dihapus. Jadi di sini tuh udah gak ada. Kalau di sini tuh ada nggak ya 2023? Harusnya ada sih. Nah ini Retno Wulandari. Jadi si Retno Wulandari itu udah dihapus karena di bawah 2023 transaksinya. Terus ada juga yang ini ya, tunai ya. Ya ini Retno Wulandari. Tunai sama dari. Oke. Mungkin tuh buat soal nomor 11, terus kita move ke soal nomor 12. Nah, soal nomor 12 tuh kita disuruh uh, nampilin total pendapatan yang diterima oleh Pak Budi. Terus kita tuh perlu kelompokkan berdasarkan metode pembayarannya. Terus urutkan paling besar berarti descendant. Terus kita cuma nampilin metode pembayaran dan total pembayaran. Kita perlu nampilin metode pembayaran dan total pembayarannya doang. Jadi mungkin langsung aja aku dimulai ya. DB daftar transaksi, terus kita aggregate kita grup buat ini apa gabungkan perlu kita grup kan kelompokan berdasarkan metode pembayaran. Jadi kita grupnya tuh ke metode pembayaran metode pembayaran ya. Terus total pendapatan didapatkan dari jumlah sum dari total. Terus kita sort ini kan sort dari pendapatan paling besar. Jadi sortnya tuh descendant ya. Jadi kita sort total ini dari total pendapatan ini. Nah, min 1 buat apa descending. Oke, dan terus nah jadi buat gitu buat kris tuh ini tunai dan debit. Jadi terus kita udah sort juga descending ya. Jadi yang terbesar ke yang terkecil. Itu mungkin buat soal nomor 12. Mungkin kita mau ke soal nomor 13. Jadi soal nomor 13 tuh intinya tuh kita tampilin nama. Nah, ini Pak Budi tuh mau memberikan kejutan kecil ya buat untuk memberikan kejutan kecil berupa parcel sembako
jadi tahu siapa aja. Nah, terus 3 pelanggan di sini tuh 3 pelanggan yang paling sering datang belanja. Jadi kita ambil 3 pelanggan yang paling paling sering transaksinya ke warungnya Pak Budi. Jadi mungkin kita ambil dari daftar transaksi, terus kita aggregate. Kita match. Nah, kita matchnya tuh di nama pelanggan. Nah, awalnya tuh kita itu kan di transaksinya kan ada 0 kan. Sedangkan Pak Budi tuh cuma pengen nyari 3 nama pelanggan. Jadi kita hiraukan lah yang 0. Jadi mungkin em, kita ya ini 0. Kita 0, kita nggak mau ada yang 0. Jadi kita ambilnya yang nama aja, yang ada namanya. Kita grup, terus ID, kita grup dari nama pelanggan, nama pelanggan, terus kita jumlah transaksi, kita sum. Nah, sum 1. Jadi sum 1 tuh kita nganggapnya tuh di setiap kolom, jadi setiap transaksi itu kita dihitung 1. Saya ini kan mau ngitung transaksinya, jadi ini ya tuh setiap kolom atau setiap transaksi dihitung 1. Ya, terus habis itu kita sort buat nentuin 3 teratas. Sort jumlah transaksi. Nah, ini kan kita yang dipengen Pak Budi kan 3 teratas ya. Jadi kita sort secara descending buat nentuin yang paling atas tuh yang paling banyak transaksinya. Terus kita juga ini kan yang dicarikan 3 teratas ya. Jadi kita mungkin limitnya tuh 3. Nah, ini buat jumlah transaksinya. Damina sama Budi Hartono. Itu mungkin buat soal nomor 13 ya. Mungkin buat soal nomor terakhir. Soal nomor terakhir tuh kita disuruh nampilin nama produk kategori ini. Nah, yang jumlahnya tuh kurang dari 5. Tampilin nama produk kategori dan jumlahnya saat ini. Terus kita diurutkan dari yang stoknya paling sedikit. Jadi nanti kita sort secara ascending. Jadi mungkin langsung aja ke ini DB daftar produk, terus apa. Nah, kita stoknya tuh di bawah ini ya, less than di bawah 5. Terus kita nampilin nama produknya, kita set through buat nampilin. Terus kategori juga stok ya. Dan ID mungkin nggak usah ya, jadi kita set 0 aja. Nah, di sini terus kita sort ya. Kita sort karena ini kan
diurutkannya kan dari stoknya yang paling sedikit, jadi kita sortnya secara ascending. Jadi sort berdasarkan stok ascending. It dari daftar produk, brand, stok, nama produk, kategori, stok, ID, daftar produk, produk, brand, stok, 5, nama produk, kategori, ID. Um, stoknya satu, it, stok, bentar, harusnya bener sih. Oh iya sih. Stok ID kita sort berdasarkan stok, kita sort ke ascending. Nah, apa ya, daftar produk ya, stok. Nah, di sini kan kita kan nyarinya di bawah 5 ya. Ini 5 unit stoknya. Nah, stok yang di bawah 5 tuh kan cuma permen X ya. Nah, karena permen X tadi udah kita hapus, jadi otomatis hilang dong. Jadi ternyata tuh nggak ada, misalnya nggak ada yang di bawah 5. Jadi makanya di sini tuh outputnya tuh nggak ada. Soalnya semua tuh di atas 5 kan. Gitu. Jadi ya mungkin itu buat soal terakhir ya. Oh iya. Jadi mungkin itu aja sih demo dan penjelasan dari aku. Mungkin terima kasih. Terima kasih.